Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, salam kebajikan. Ya, sahabat Bediscare dimanapun Anda berada, jumpa kembali ya dengan saya Ahmad Hasim Wibisono, CEO dan founder dari Bediscare Malang dalam sesi online class. Nah, kali ini kita upgrade ya, atau kita sedikit ada modifikasi dari online class kita yang biasanya kita kasihkan gambar dan rekaman suara. Kali ini coba kita berikan dalam bentuk recording video. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal klik linknya dan mengikuti rekaman videonya dari HP sambil santai, sambil rileks, sambil beraktivitas. Gitu ya. Nah, untuk hari ini topik kita sangat spesial. Kenapa? Karena Pediscare berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan bisnis atau kewirausahaan para perawat ya, maupun yang non perawat ya, nggak ada masalah. Tapi terutama memang fokus dari yang kita ingin upgrade adalah para perawat gitu ya, supaya mindsetnya itu terbuka, nggak cuma di pelayanan aja, tapi juga bisa gitu loh ya, untuk menjadi seorang business owner. Nah, makanya topik yang diangkat adalah tips sukses meraih omset miliaran ya, melalui apa? Melalui entrepreneurship. Nah, keren banget kan? Nah, hal ini tentu didasarkan dari pengetahuan dan pengalaman kami dalam menjalankan Pediscare selama kurang lebih 6 tahun ini dan berhasil menggapai omset di atas 1 miliar, bahkan di atas 2 miliar per tahun. Nah, itu yang ingin kita share ya ke teman-teman, bagaimana cara untuk bisa mencapai itu dan bagaimana tips-tipsnya supaya kita meskipun basicnya itu kesehatan, tapi tetap bisa menjadi seorang business owner yang berdikari, mandiri, dan sukses. Oke, bersama saya Ahmad Hasim Wibisono, mari kita ikuti sesi materinya. Oke, kita langsung masuk ke slide-nya ya. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi kita beri judul Meniti Jalan Menuju Nursepreneur Sukses. Ini adalah part yang pertama ya. Jadi kita bagi menjadi beberapa part karena memang untuk bisa benar-benar meniti jalan ini butuh sesi materi yang ya cukup panjang ya. Tidak bisa kita kupas hanya dalam satu sesi online class selama beberapa menit ya, sekitar 30 menit gitu ya. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek fundamental dalam mengembangkan usaha di era 4.0 dan 5.0. Oke, tips-tips ini akan sangat berguna ya bagi teman-teman semua, baik yang background-nya kesehatan maupun yang umum yang sudah bergabung dalam online class kali ini. Yuk kita langsung masuk ke slide yang pertama. Nah ini ya, dalam sesi kita yang singkat ini ada 4 poin besar yang ingin saya sampaikan ya. Pertama adalah kita perlu aware situasi kekinian ya, tren-tren saat ini dan hubungannya dengan entrepreneurship. Terus juga kecenderungan ya, kewirausahaan atau bisnis apa sih gitu ya yang sedang in di tahun 2021 kemarin dan diprediksi akan terus berlanjut ke tahun-tahun setelahnya gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana kita bisa mengambil peluang tersebut dan mengembangkan suatu model bisnis yang bagus, yang menjanjikan gitu ya. Terakhir nanti kita akan masuk ke tips-tips sukses dalam rintisan bisnis atau startup kita. Oke, stay tune terus bersama online class Bediscare Malang. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi gambaran singkat perkembangan Bediscare Malang. Kenapa sih kita akhirnya sampai akhirnya itu benar-benar komitmen. Kita harus bikin nih suatu ekosistem kewirausahaan bagi perawat atau tenaga kesehatan. Nah, karena kita sudah merasakan sendiri bagaimana membangun suatu bisnis ya, meskipun kita itu background-nya perawat, membangun suatu bisnis dari nol sampai sekarang ini bisa berkembang, survive dan terus menghasilkan profit serta mensejahterakan lebih banyak orang. Nah itu ya, ini adalah gambaran singkat ya teman-teman bagaimana journey atau perjalanan kita di Bediscare Malang nih. Dari awal hingga saat ini sampai akhirnya bisa sharing dengan teman-teman. Oke, kita mulai awal operasi itu Januari teman-teman ya, tahun 2015. Jadi awal tahun dengan hanya 3 orang. Jadi saya sebagai founder, 1 orang co-founder dan 1 orang staff. Itu aja awalnya, hanya bertiga. Nah, hingga akhir tahun 2021 ya, jadi di akhir tahun kelima, ini jumlah kita sudah berkembang signifikan dari 3 menjadi 46, gitu ya. Nah, luar biasa. Ternyata perawat itu bisa berbisnis dan bisa berhasil, gitu ya.
Dan yang tergabung dalam keluarga besar Pediscare juga komplit ya, mulai dari yang diploma sampai dengan S1, S2, bahkan spesialis. Bahkan di tahun 2021 kemarin malah kita sudah mulai melibatkan SMK juga. Nah gitu ya, teman-teman mungkin pernah ya mendengar SMK keperawatan. Nah ternyata bisa juga itu ya, teman-teman dari SMK itu menjadi bagian dari pengembangan suatu bisnis jasa keperawatan. Oke ya teman-teman ya. Nah selama kurang lebih 6 tahun beroperasi, itu kita mengembangkan berbagai macam produk. Awalnya memang core bisnis kita itu adalah di perawatan luka ya. Kita merawat luka-luka kronis, terutama luka diabetes, luka dekubitus, luka kanker, dan luka-luka yang lain yang sulit sembuh. Oke, nah seiring berjalannya waktu, kita kan sambil menjalankan itu sambil belajar gitu ya. Ternyata kita mendapatkan satu pesan yang penting ya dari belajar kita itu bahwa yang namanya produk itu dari waktu ke waktu harus dikembangkan. Entah itu kualitasnya atau kuantitasnya. Nah, itu kita lakukan dua-duanya, teman-teman, di Pediscare ini. Jadi kualitas perawatan luka itu kita tingkatkan, dan jumlah produknya juga kita tambah. Jadi tidak hanya perawatan luka, tapi kita juga membuat ya, bisnis kita itu kembangkan ke perawatan jangka panjang di rumah. Jadi perawat jaga di rumah pasien, kita juga membuat sandal diabetes, kita membuat manekin luka, alat peraga pembelajaran ya, serta kita juga mengembangkan tim diklat ya, termasuk yang kita lakukan sekarang itu adalah salah satu aktivitas dari tim diklat ya, webinar pelatihan-pelatihan. Oke. Nah, ini omset kita nih. Oke. Anda bisa lihat di situ ya, tahun 2019 itu sudah lebih dari 1 M. Oke, 2020 ini awal pandemi kita malah naik ya 1,5 M lebih. 2021 pandemi second wave ya, yang lebih parah, lebih berat, lebih melumpuhkan. Yang lain itu banyak yang gulung tikar. Kita ternyata ya alhamdulillah bisa mengembangkan dan omset bisa mencapai di atas 2 M. Oke, sehingga di tahun 2022 ini ketika pandemi sudah nampaknya mulai membaik ya, kita percaya diri untuk menargetkan di atas 2,5 M. Itu ya. Nah, salah satu poin yang menjadi kunci ya, kita bisa survive di tengah pandemi dan berbagai hantaman itu adalah kita main kuat di digital marketing ya, mulai dari sosial media, website, e-commerce ya, toko-toko online. Terus juga kita belajar SEO, teman-teman, search engine optimization, dan juga digital marketing STP, jadi segmenting, targeting, dan positioning. Nah, gitu ya. Ini yang menjadi salah satu kunci keberhasilan kita ya dalam mengembangkan bisnis di masa pandemi. Nah, nanti dalam ekosistem entrepreneur yang akan dibikin oleh Pediscare ini juga akan kita bahas, teman-teman. Bagaimana nih kita bisa menjadi expert dan mahir memainkan media sosial supaya bisa mendukung perkembangan bisnis kita. Oke. Nah, tapi untuk sesi yang pertama ini kita mulai dari awal dulu nih. Kita samakan dulu persepsinya, samakan dulu pola pikir dan semangatnya. Gitu ya. Oke, ini slide yang pertama terkait dengan histori dari Pediscare Malang dan apa saja pencapaian kami. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya dan menambah semangat. Jangan takut untuk mulai bergerak ya, meskipun background kita ini bukan orang bisnis, tapi kita bisa kok ya, survive bahkan sukses. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke, teman-teman, ini adalah tren pertama yang kita harus aware, yang kita harus benar-benar amati di era pandemi dan era 4.0 sekarang. Apa itu? Yaitu ini adalah data digital Indonesia. Ini data bukan kaleng-kaleng ya, yang melakukan adalah PBB. Nah, oke, Persatuan Bangsa-Bangsa. Dia menganalisis seperti apa tren digital di Indonesia gitu ya. Kita lihat nih. Oke, tahun 2021 bulan Januari kemarin ya, belum terlalu lama. Jumlah penduduk kita diestimasikan sekitar 275 juta orang populasi. Oke. Nah, yang menarik apa? Dari 275 juta ini, ternyata jumlah HP yang aktif itu adalah 345 juta, teman-teman. Wah, oke ya. Jadi jumlah HP-nya melebihi jumlah penduduk. Ini yang terjadi di Indonesia, ya. Oke. Dan dari 275 juta penduduk ini, sekitar 202,6 juta itu adalah pengguna internet aktif. Oke ya. Jadi sekitar 73,7%.
penduduk Indonesia ini adalah sudah melek internet. Jadi dia sudah aktif main gadget, main HP, atau searching-searching. Gitu ya. Oke. Dan yang tidak kalah menariknya adalah yang punya akun media sosial dan aktif bermedia sosial ada 170 juta. Oke. Atau hampir 62%. Jadi ini separuh lebih. Separuh lebih penduduk Indonesia ini punya media sosial dan aktif menggunakannya. Gitu ya. Oke ya. Nah, oke. Ini dia data yang kita bisa lihat di Indonesia sekarang. Begitu banyak smartphone yang aktif, begitu banyak koneksi internet yang terus berjalan, dan begitu banyak pengguna media sosial. Oke. Ini poin pertama yang kita bisa ambil message-nya dari slide ini. Oke ya. Nah, terus dari pengguna internet yang 202 juta ini, yang internetannya itu pakai HP seberapa banyak? Nah, kita bisa lihat di gambar ini, ternyata 96%. Nah, bayangkan ya. Jadi 96% koneksi internet yang ada di Indonesia itu dilakukan melalui HP. Oke. Artinya apa? Nah, ternyata orang-orang kita ini sangat akrab dengan HP. Aktif menggunakan internet dari HP untuk berbagai kepentingan. Membuka website, searching-searching, kuliah, cari informasi gitu ya, belanja online termasuk di situ. Nah, oke. Jadi ini satu segmen data yang tidak bisa kita lewatkan kalau kita ingin mengembangkan bisnis di era kekinian. Oke. Terus kita juga ini nih mencoba menelaah ya, website apa sih yang paling banyak dibuka orang Indonesia? Nah, ternyata ini nomor 1 Google. Nah, orang suka googling. Oke. Dengar apa dikit googling. Butuh apa googling. Nah, gitu ya. Ternyata Google nomor 1 website paling banyak diakses. Nomor 2 youtube.com. Nah, ternyata orang Indonesia juga suka nih membuka YouTube. Entah itu untuk tujuan hiburan, belajar, atau cari informasi yang lain. Gitu ya. Berarti YouTube ini termasuk salah satu sumber ya internet yang cukup banyak dipakai oleh Indonesia. Oke. Berikutnya adalah facebook.com dan whatsapp.com. Ini artinya WhatsApp yang berbasis web ya. Ternyata banyak ya. Nah, kita ambil nih 7 besar. Oke, bisa dilihat seperti ini ya. Oke, nah kalau khusus untuk media sosial, kira-kira apa yang paling banyak dimainkan orang Indonesia ya? Nah, ternyata nomor 1 adalah WhatsApp. Oke, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Ini 3 besar ya. Di bawahnya ada TikTok dan Twitter. Oke, tapi TikTok sama Instagram ini selisihnya lumayan jauh ya. Jadi 3 besar ini adalah yang utama. Nah, artinya apa? Kalau kita mau memanfaatkan media sosial untuk menunjang bisnis kita, maka 3 ini harus kita pegang, teman-teman. Bisnis kita harus aktif di WhatsApp, bisnis kita juga harus eksis di Facebook, serta juga menggunakan Instagram untuk berbagai keperluan bisnis. Gitu ya. Nah, keperluan bisnis di media sosial itu apa aja sih? Apakah hanya jualan? Tidak ya. Termasuk membentuk fanbase. Nah, itu bisa menggunakan media sosial ya terutama. Terus men-share konten-konten yang sifatnya informatif dan edukatif itu juga bisa melalui apa media sosial. Jadi tidak melulu jualan, tidak ya. Bisa juga untuk branding. Oke. Nah, ini teman-teman ya yang kita harus benar-benar aware. Bagi teman-teman yang belum punya usaha atau sedang proses merintis, pastikan koneksi internet Anda aman dan media sosial Anda aktif. Jangan sampai nggak punya sosmed. Oke, website is okay. Nanti kita bisa atur belakangan, tapi yang utama Anda harus ada adalah media sosial. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke teman-teman semua ya, ini merupakan posisi kita Indonesia di antara beberapa negara tetangga dan negara maju. Dalam hal apa? Dalam hal persentase jumlah entrepreneur di negara kita, gitu ya. Nah, di Indonesia ternyata ini masih cukup rendah ya, 1,7% dari penduduk kita itu yang bergerak di bidang entrepreneurship atau menjadi wirausahawan. Gitu ya. Nah, sangat jauh jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura ya, apalagi Jepang, China, dan Amerika. Oke. Dan jumlah penduduk yang berwirausaha ini merupakan termasuk salah satu indikator dari tingkat kemajuan suatu negara, gitu ya.
banyak pakar atau teoris itu ya yang menyebutkan suatu negara itu disebut negara maju kalau jumlah entrepreneurnya itu antara 10 sampai 14% minimal gitu ya. Itu baru bisa disebut negara maju. Oke, nah di tempat kita kayaknya masih cukup jauh ya, sehingga peluangnya sebenarnya besar artinya ya untuk kita mengembangkan sebagai entrepreneur gitu ya. Oke, nah di masa pandemi ini ya dan masa pasca pandemi ada satu perkembangan yang menarik gitu ya, di mana di seluruh dunia ternyata Indonesia termasuk dalam 5 besar negara dengan pencetak startup baru. Nah itu ya, nomor 1 adalah Amerika, 2 India. Oke, India ini yang sempat hancur-hancuran karena COVID ya, teman-teman tahu di beritanya bagaimana pasien meninggal itu bergeletakan di luar rumah sakit. Ternyata pemerintahnya mengambil inisiatif yang luar biasa mendorong startup untuk berkembang pesat. Oke, dia melampaui Inggris dan Kanada. India ini ya luar biasa. Dan Indonesia ada di peringkat kelima. Nah artinya ini mulai bergerak ya. Pola pikir generasi kita pasca pandemi ini mulai bergerak dan jumlah entrepreneur diharapkan akan semakin meningkat. Oke. Nah, apakah peringkat nomor 5 ini kemudian apa ya istilahnya itu menjadi suatu kesimpulan bahwa negara kita ini akan menjadi negara maju? Tidak juga. Nah, masih belum gitu ya. Kenapa? Karena 2 tahun pertama suatu startup itu berjalan itu adalah masa paling rawan. Rawan untuk apa? Rawan untuk bubar. Ya, dikatakan bahwa sekitar 90% startup itu gagal survive di 2 tahun pertama dia beroperasi. Gitu ya. Istilahnya itu disebut dengan Valley of Death atau lembah kematian startup. Itu 2 tahun pertama. Masa-masa yang paling berat, paling banyak tantangan. Oke. Nah, dari data ini ya, akhirnya kita sebagai tenaga kesehatan pun tidak salah kiranya ketika kita melirik untuk membangun suatu rintisan bisnis atau startup. Gitu ya teman-teman ya. Jangan salah mengartikan startup ini sebagai aplikasi loh ya, beda. Jadi startup itu bukan melulu soal aplikasi smartphone ya, tapi yang dimaksud startup bisnis itu adalah suatu bisnis rintisan. Suatu bisnis yang dalam proses pembangunan dan pembentukan. Itu namanya adalah startup. Oke, yang penting dia punya mindset bisnis dan punya goal untuk terus berkembang. Itu sudah masuk dalam kategori startup. Apakah harus punya aplikasi smartphone? Tidak, gitu ya. Jadi tidak. Oke. Nah, oleh karena itu kita mari ya sama-sama mengenal dan mulai menjelajahi dunia startup. Gitu ya. Zaman Pediskar pertama berdiri dulu istilah startup belum begitu populer ya. Ini baru ngetren ya sekitar 2 atau 3 tahun terakhir istilah startup. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, masih bicara soal tren-tren kekinian ya. Kita perlu juga memahami karakteristik dari customer kita. Dan kita sendiri pun sebagai customer tentu kan. Nah, ini beberapa tren customer milenial dan customer di era pandemi yang kita perlu pahami supaya nanti ketika kita mengembangkan bisnis itu kita bisa mentreatment customer kita itu dengan tepat. Oke, ada 4 poin pertama ya dari banyak poin yang lain ya, tetapi ada 4 poin utama yang kita harus pegang betul kalau kita mau benar-benar bisa dipercaya oleh para customer di era milenial ini. Apa itu? Pertama adalah customer itu memiliki mindset literasi yang tinggi. Literasi yang tinggi itu maksudnya apa? Suka cari informasi. Nah, itu loh ya. Oke, jadi ini sangat bahaya kalau bisnis Anda itu nggak punya media sosial. Kenapa? Karena misalkan kita meluncurkan suatu produk, anggap saja namanya itu produk A. Nah, dia pasti akan langsung searching ya. Produk A ini apa sih? Searching. Ternyata di Google nggak ada. Di Instagram nggak ada. Wah, itu sudah pasti kita nggak akan dapat customer. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Termasuk ketika kita sudah punya media sosial, sudah punya Facebook, Instagram, atau YouTube, juga harus di-maintain dengan bagus. Kenapa? Karena itu akan menjadi wajah kita di mata customer milenial, gitu ya. Begitu dia melihat IG-nya, oh IG-nya kayaknya nggak menarik ya, kayaknya nggak berkelas nih. Nah, itu sudah kita akan kehilangan customer, gitu ya. Oke. Terus customer era milenial juga aktif memantau
platform digital. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Dan karena mereka aktif memantau platform digital, mereka juga akan banding-membandingkan. Nah, gitu loh ya. Produk boleh jadi sama, tapi tampilan media sosialnya beda. Nah, customer pasti akan cenderung memilih ya yang tampilannya itu lebih menarik, lebih bisa dipercaya, lebih memberikan kesan yang bagus. Nah, oleh karenanya kita juga harus memperhatikan bagaimana kita mengelola, bagaimana tampilan, bagaimana kualitas konten. Gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, customer di era milenial ini orientasi utamanya pada kualitas, kenyamanan, dan safety. Nah, gitu ya. Kualitas produk, baik itu barang ataupun jasa. Ini kunci kalau kita kepingin punya customer yang militan, yang loyal. Oke. Kalau yang dua ini kunci utama untuk orang mau lihat dan mau beli pertama kali. Tapi untuk kualitas ini yang menentukan apakah dia akan beli lagi atau tidak. Gitu ya, baik barang maupun jasa. Oke, yang kedua adalah kenyamanan. Nah, oke, comfort, bahasa yang ramah, komunikatif, dan fast respon. Nah, ini yang sangat disukai oleh klien di era milenial sekarang. Oke, dan saya pun juga sebagai klien di era milenial pun juga seperti itu. Misalkan ketika saya sedang mencari informasi tentang alat kesehatan, nah saya akan langsung searching di Google, saya dapat 3 provider, langsung saya hubungi tiga-tiganya. Nah, mana yang respon dulu? Nah, itu yang kemungkinan besar deal. Ada yang responnya baru 1 jam kemudian, ada yang 2 jam kemudian, nah itu sudah nggak bisa lagi, karena saya sudah dapat satu yang fast respon. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kualitas, kenyamanan, kemudian juga safety. Nah, safety dalam hal pengiriman kalau dia barang, safety dalam hal pelayanan kalau dia itu jasa. Gitu ya. Ini efek dari pandemi ya. Semua orang akhirnya sangat perhitungan dengan aspek safety. Gitu ya. Dan yang terakhir ini ya, tidak suka dibuat menunggu. Jadi respon time kita itu sangat menentukan, teman-teman ya. Ketika kita merespon itu bukan artinya kita langsung ya, deal, ya kirim, tidak. Tapi yang penting ketika dia bertanya, kita segera merespon. Itu dulu yang penting. Apakah produknya ready? Oh, ini harus pre-order, Kak. Nah, tapi pre-ordernya nggak lama ya. Silahkan nanti bisa transfer dulu atau apa. Nah, yang penting Anda segera respon, gitu ya. Oh, saya butuh perawat nih untuk mau home care. Ada nggak? Itu. Nah, kita segera respon. Terima kasih sudah menghubungi kami. Sedang kami carikan tim yang siap. Nah, itu dulu. Jadi Anda jangan sampai mencari dulu tenaga yang siap baru merespon. Itu salah. Ya, karena bisa jadi ketika Anda sudah merespon, dia sudah dapat provider yang lain. Tapi ketika Anda sudah merespon duluan, itu artinya Anda sudah mendapatkan perhatian dari customer dan dia akan stay tune dengan Anda. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini beberapa tren tadi ya di dunia maya dan juga tren karakter customer di era milenial dan pandemi. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, teman-teman sekarang kalau ingin mengembangkan usaha ya, atau ingin membuat atau ingin usahanya makin berkembang, ada beberapa tren pola bisnis yang teman-teman juga harus cermati dan kalau bisa diikuti gitu ya supaya nggak ketinggalan. Apa itu? Yang pertama adalah ini IoT, Internet of Things. Gampangannya Internet of Things itu adalah harus ada aspek dalam bisnis Anda itu yang bersifat online. Nah, itu ya, dan itu bisa diakses oleh customer. Gitu ya. Bisa jadi cara pesannya itu online. Bisa jadi cara memperoleh informasinya itu online, entah di media sosial atau di website. Itu harus ada online-nya, gitu ya. Bisa jadi kalau ingin tanya-tanya nih, bisa online via WA, via chat ke admin kita. Nah, itu ya, harus ada IoT-nya, harus ada aspek online-nya. Jangan sampai semua itu serba offline ya, harus SMS, harus telepon. Nah, itu sudah sangat out of date. Orang nggak akan mau menggunakan produk kita kalau kita masih belum ada aspek internetnya. Ya, teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga unik adalah ini, going from global to local. Artinya apa? Hal-hal yang sudah sifatnya global, artinya di mana-mana ada, itu malah membuat orang itu kurang tertarik. Oke, yang justru dicari orang itu adalah yang sifatnya lokal, yang sifatnya unik, yang berbeda dengan yang lain, gitu ya.
Nah, itu aplikasinya gimana? Nah, misalkan yang paling gampang kalau lokal itu ya kita menjual produk yang memang khusus hanya ada di suatu daerah, unik, khas. Nah, itu sesuatu yang sangat lokal dan itu pasti orang akan cari. Oke, terus pengertian lokal itu bisa juga suatu keunikan, gitu ya. Misalkan contoh keripik pisang. Nah, gitu ya. Banyak sekali orang jual keripik pisang di dunia online. Tapi ada yang unik. Nah, keripik pisang rasa vanila. Oh, ini beda banget nih dengan yang lain. Nah, itu juga sudah masuk kategori lokal. Nah, maka yang akan banyak dicari, banyak followersnya itu adalah yang punya aspek lokal dalam bisnisnya, punya keunikan, punya pembeda dari yang lain. Kalau kita yang jual tuh sama-sama aja dengan yang lain, itu ya kurang akan bisa prospek berkembang, membentuk fanbase dan customer yang loyal itu kurang. Istilahnya apa ya? Daya kompetitifnya. Nah, itu kurang, gitu ya. Ya. Terus yang ketiga, sesuatu yang juga cenderung digemari itu adalah sesuatu yang purposeful dan meaningful. Artinya apa? Produknya itu punya value, punya suatu nilai yang unik yang nggak didapatkan di tempat lain dan itu begitu membekas ya dalam pikiran pasien. Jadi ada purposeful dan meaningful. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita nih di Pediscare punya jasa perawatan luka. Nah, bagaimana dia supaya purposeful dan meaningful? Kita kasih dia value. Apa value-nya? Bagi customer bisa menghindarkan dari amputasi. Nah, itu sudah bagi customer sangat purposeful dan meaningful, sangat berarti. Oh ya, ini yang saya cari. Nah, gitu ya. Dan ini macam-macam, ya, macam-macam sekali hal-hal yang bisa kita olah menjadi value dari produk kita. Akhirnya dia menjadi sesuatu yang purposeful dan meaningful bagi customer. Gitu ya. Oke. Oke. Terus yang keempat, nah ini yang kekinian banget adalah apa? Simple and informative website, strong content. Nah, gitu ya. Orang-orang sekarang itu suka sekali dengan konten media sosial. Nah, jadi kita kalau ingin mendapatkan fanbase yang banyak, ingin di-like oleh banyak orang dan ingin banyak followers, banyak customer, berarti kita harus pinter membuat konten yang bagus. Nggak asal-asalan, ya. Tampilkan produk, posting. Produknya difoto, kasih pesan sekarang, posting. Enggak. Ya, itu paradigma bersosmed jadul. Oke. Sekarang bersosmed sudah nggak begitu lagi. Jadi bersosmed itu harus bisa memberikan suatu konten yang strong. Ya, ada informasi yang penting, ada sesuatu yang ditekankan, gitu ya. Misalkan kalau informasinya nggak penting-penting banget, supaya kontennya bagus apa? Tampilannya. Nah, oke, animasinya kah atau mungkin modelnya, orangnya, nah gitu ya. Atau musiknya, itu intinya harus ada sesuatu yang membuat konten itu menjadi strong dan unik sehingga orang itu akan ingat dan menimbulkan kesan, "Wih, kok nice ya?" Nah, gitu ya. Itu yang dicari oleh customer yang sekarang, konten yang berkualitas, yang strong dan unik, gitu ya. Nah, kalau bisa multiple platform ya. Dari Pediscare itu kita sudah punya Instagram, Facebook, ada YouTube, ada website. Instagramnya pun ada beberapa. Nah, gitu ya. Platformnya itu banyak gitu loh. Jadi ketika customer itu googling nih Pediscare, wah muncul IG, Facebook apa loh. Oh, banyak ya Pediscare ya. Keren-keren. Saya buka yang mana dulu ya? YouTube dulu ah. Nah, seperti itu misalkan. Itu contoh ya bagaimana tren kekinian ya. Oke, terus micro influencer. Nah, ini juga satu hal yang lagi merebak ya. Artinya orang itu tidak hanya terpaku pada influencer-influencer besar. Nah, itu ya sekarang ini. Jadi mereka nggak cuma fanatik pada satu influencer. Misalkan kalau nggak Raffi Ahmad nggak mau. Tidak ya. Ingat, kembali ke strong content ini. Meskipun kita itu bukan siapa-siapa, kita nggak dikenal ya, tinggal diantah berantah gitu ya. Tapi konten kita bagus, orang itu akan suka gitu loh ya. Jadi itu yang dicari dan peluang kita menjadi influencer ini cukup besar sekarang ya melalui media sosial. Jadi tren 2021 ke depan banyak micro influencer yang muncul. Siapapun bisa jadi, gitu ya. Oke. Dan yang keenam adalah komunitas-komunitas startup. Jadi mereka-mereka yang ingin merintis usaha itu cenderung berhimpun. Supaya apa? Saling support, saling menguatkan, saling kolaborasi. Nah, ini adalah tren ya yang kita dapatkan dari berbagai referensi dan penelitian. Bagaimana startup zaman now ini akan berkembang dan harus mengikuti arah perkembangannya, gitu ya.
Ini juga yang akhirnya mendorong kita nih di Bediscare Malang untuk membuat ekosistem entrepreneur supaya kita ini bisa bersinergi, saling support, saling menyemangati, dan siapa tahu bisa kolaborasi satu sama lain. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya rasa menjadi penutup dari poin yang pertama terkait dengan berbagai tren dari entrepreneurship di zaman now. Oke, kita yuk lanjutkan ke slide berikutnya. Tetap semangat ya, karena habis ini pembahasannya akan makin asik. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita mulai ngomong teknis. Oke, bagi teman-teman nih yang sedang mencari ide, kira-kira saya mau mengembangkan bisnis apa ya, gitu ya. Atau mungkin yang sudah punya produknya, sudah mulai dirintis, kira-kira tak kembangkan ke arah mana ya. Nah, itu ada baiknya kita juga melihat nih hasil analisis ya para pakar ya entrepreneurship dari seluruh dunia, dan juga hasil analisis dari berbagai lembaga riset bisnis atau lembaga ekonomi. Kira-kira model bisnis gitu ya, yang akan banyak customer-nya itu apa ya di tahun-tahun ini dan 10 tahun ke depan. Nah, itu bisa dilihat di slide ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, yang pertama healthcare tech. Nah, artinya teknologi kesehatan, terutama yang ada platform online-nya. Oke. Contohnya apa? Konsultasi kesehatan, monitoring, serta pemeriksaan kesehatan. Oke, ketika teman-teman bisa meramu nih fungsi-fungsi ini ke dalam suatu teknologi yang bisa diakses secara online, nah itu akan menjadi suatu aset yang sangat berharga dan pasti usernya itu akan banyak cari. Oke, oke. Terus yang kedua ada ini dulu deh, artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan, asisten-asisten melalui HP yang smart mengakomodir kebutuhan kita, itu ya. Contohnya apa ya? Yang paling banyak itu aplikasi untuk editing gambar. Nah, itu kan banyak tuh. Kita pingin gambar kita itu sedikit bernuansa kartun. Tinggal pencet satu tombol, langsung artificial intelligence-nya itu mengkonsepkan dan muncul hasilnya. Jadi foto selfie kita seolah-olah jadi animasi. Nah, gitu ya. Itu contoh ya, bagaimana kecerdasan artifisial ini membantu kita dalam banyak hal. Gitu ya, termasuk ngedit video, dan lain-lainnya. Oke? Itu diprediksi akan menjadi satu area yang usernya itu nggak akan habis, ya. Oke, terus yang ketiga adalah edutech dan fintech. Edutech itu artinya teknologi pembelajaran. Kalau fintech ini finansial, teknologi keuangan. Oke ya. Contoh pembelajaran inovatif itu yang sudah berjalan dan dipelopori itu adalah ruang guru, gitu ya. Bagaimana belajar online tapi yang nggak kaleng-kaleng gitu ya, tetap ada gurunya, tetap ada media dan ada ujiannya gitu ya. Nah, teman-teman yang mau mengembangkan bisa tuh. Oke, dari model bisnisnya mengacu pada ruang guru tapi kita kembangkan. Contohnya kalau ruang guru itu misalkan lebih kepada aspek akademis, kita ingin lebih kepada aspek soft skill, kepribadian, leadership, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita bikin platform online-nya. Itu masuk kategori ini nanti, edutech. Nah, gitu ya. Oke. Kalau fintech ini financial assistant itu ya semacam GoPay, GrabPay, OVO, nah semacam itu ya, Dana gitu ya, dan lain sebagainya. Berbagai kemudahan dalam bertransaksi dan pembayaran ya. Kalau teman-teman pakai apa itu mobile banking kan juga ada QRIS. Nah, QRIS tinggal scan barcode, scan barcode sudah langsung bayar. Nah, contoh seperti itu ya. Berbagai kemudahan pembayaran dan pengelolaan uang. Itu juga usernya akan banyak. Oke. Nah, dari tiga tadi ada satu yang diprediksi itu akan menjadi dewanya. Nah, apa itu? Yaitu ini. On demand, produk, dan service. Oke. On demand itu artinya sesuai permintaan. Ya, baik itu barang maupun jasa. Nah, ini segmen dewa nih. Yang ya mayoritas pengguna smartphone itu butuh. Nah, itu ya, on demand, product, and service. Oke, apa aja? Contohnya ya, traveling and transportation gitu ya. Kita mau pergi ke luar kota, luar pulau, ingin cari penginapan, langsung online bisa ya. Traveloka, hotel.com, Trivago dan lain-lain. Oke. Pelayanan kesehatan juga sesuai permintaan. Nah, itu juga bisa ya. Orang tua saya sakit, tapi saya harus kerja, butuh yang nungguin. Straight langsung Bediscare. Nah, berangkat bisa.
layanan kesehatan ya. Itu kalau dewasa. Anak juga bisa, ibu hamil juga bisa. Nah, silakan. Yang penting sifatnya on demand. Entertainment, hiburan. Nah, ini contohnya kayak Netflix, video itu ya, Mola. Nah, itu entertainment yang on demand. Jadi nggak seperti zaman dulu mau nonton acara itu harus nunggu jam tayang di TV. Nah, itu kalau dulu ya. Kalau yang netizen zaman now nggak. Pengennya sekarang nonton apa tersedia. Nah, itu dia ya. Dan yang termasuk on demand adalah e-commerce. Nah, toko online, teman-teman. Oke. Apa aja itu isi toko online? Segala macam barang ada. Oke. Dan orang mencari segala macam barang juga ke toko online sekarang. On demand. Oke. Food and beverage ya, makanan dan minuman. Ini segmen paling banyak, pertama. Yang kedua adalah fashion, pakaian. Yang ketiga gadget. Ini yang paling banyak pencarinya di toko online. Tapi di luar ini juga tentu tidak menutup kemungkinan. Intinya apa? Intinya ketika teman-teman punya produk, itu teman-teman harus mengkonvertnya atau mengemasnya menjadi sesuatu yang bisa diakses secara on demand. Kapanpun, dimanapun pasien butuh dan cari, langsung bisa pesan. Nah, itu dia ya, kuncinya kalau teman-teman mau sukses. Nah, bisa jadi memang produk Anda di luar 3 kategori yang awal ini nih. Bukan healthcare teknologi, bukan artificial intelligence, bukan edutech atau fintech, tapi kita bisa mengemasnya menjadi produk yang on demand. Nah, ini dia menjadi kunci. Jadi teman-teman akhirnya juga harus melek nih, bagaimana main di Shopee, bagaimana main di Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Contohnya seperti itu ya. Nah, nanti di ekosistem yang dibikin oleh Bediscare, yang teman-teman nanti akan bergabung, kita juga akan bahas tuh bagaimana tips sukses main di Shopee, di Tokopedia, dan toko online yang lain. Oke ya, menarik ya. Nah, ini dia prospek startup 2021 ke depan. Oke, silakan teman-teman bisa mendesain mulai dari sekarang model bisnisnya mau mengembangkan yang mana nih produknya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke sesi tips suksesnya. Bagi Anda nih, para founder, para CEO, atau calon ya, calon founder, calon CEO. Poin-poin kunci apa saja yang harus Anda pegang supaya Anda bisa survive di 2 tahun pertama. Bisnis ini nggak mati. Oke, pertama apa? Nah, awali semua dengan niat ya. Kuatkan dan teguhkan niat. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Jangan maju mundur, gitu ya. Niatkan dulu, bulatkan tekad. Saya akan memulai bisnis. Oke, kalau caranya belum kebayang, nggak usah takut. Yang penting Anda sudah niat. Kalau sudah niat itu Anda akan cari cara. Cari cara di Google, bertanya ke mentor, bergabung dengan komunitas, itu semua termasuk bagian dari cara. Tapi itu nggak akan berjalan kalau Anda nggak punya niat yang kuat, teman-teman. Oke ya. Nih, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Start up. Segera mulai. Or shut up. Nah, ini ya agak keras ya bahasanya ya. Start up or shut up. Segera mulai atau kalau nggak mulai ya sudah diam aja sudah. Kerjakan yang lain. Nggak usah bikin entrepreneurship. Kenapa? Karena kalau Anda berada di titik yang ragu-ragu, itu Anda akan tersiksa, teman-teman ya. Penuh kegalauan, hidup Anda penuh keraguan-raguan. Apalagi kalau melihat teman Anda sudah mulai duluan dan ternyata sukses. Anda masih maju mundur. Wah, itu suatu kondisi yang sangat menyiksa. Jadi sebaiknya apa? Segera mulai atau shut up, lupakan sudah. Mikir yang lain aja. Nggak usah bisnis-bisnisan. Gitu ya. Oke. Saya punya satu quote yang bagus nih. Oke. Ada di Instagram saya ya. Apa itu? Kita tidak akan pernah berada dalam kondisi yang 100% siap di semua sisi untuk memulai bisnis. Oke? Pasti ada satu atau dua area yang kita itu nggak 100% siap. Oke? Ibaratnya apa? Ibaratnya kita ini masuk ke dalam kegelapan. Ruang yang total gelap hitam hanya berbekal satu senter kecil. Di mana senter ini kalau kita nyalakan, itu hanya bisa menerangi dalam jarak setapak atau 1 meter ke depan. Nah, itu sudah cukup. Artinya apa? Jangan menunggu siap, tapi segeralah mulai melangkah. Bergerak satu demi satu langkah, setapak demi setapak, sesuai senter yang Anda bawa tadi. Oke, itu saja yang kita butuhkan, keberanian untuk melangkah. Oke ya, kembali kepada apa? Niat tadi. Luar biasa kan? Oke, kita akan masuk ke tips sukses yang kedua. Oke, kita masuk ke tips sukses yang kedua, teman-teman ya. Apakah itu? Nah, ini dia. Apa? Knowledge and skill. Ini adalah power utama
ya bagi Anda terutama founder sekaligus CEO-nya. Oke. Yang harus punya knowledge dan harus punya skill yang utama adalah Anda dulu. Gitu ya. Oke, Anda harus punya nih skill and knowledge-nya dalam hal bisnis. Apa itu entrepreneurship, bagaimana itu marketing, bagaimana itu menghasilkan produk yang bagus, bagaimana itu mengelola SDM, banyak. Banyak sekali ya lini-lini dari bisnis yang Anda itu harus pelajari dan Anda harus tanamkan skill-nya. Anda para founder. Ya, kenapa? Karena para founder dan CEO itu adalah memang inspirasi utama, motor utama. Ibaratnya laptop itu prosesor dari suatu bisnis yang sedang Anda rintis. Gitu ya. Kalau Anda nulis dan skill-nya itu males, ya nggak diasah, nah bagaimana Anda akan bisa mengelola lini-lini dari bisnis Anda. Gitu ya. Karena staff itu ya dalam kendali Anda kan. Jadi mereka ya akan mengikuti arah yang Anda tetapkan dan akan meniru skill yang Anda tunjukkan gitu loh ya. Nah, itu dia ya. Sehingga Anda harus menjadi seorang founder CEO yang smart and skillful. Nah, Anda harus jadi seorang pembelajar, learner. Harus banyak membaca, banyak ikut pelatihan, banyak praktek berlatih ya, mungkin perlu magang dulu, mungkin cari mentor dulu dan lain sebagainya. Gitu ya. Jangan modal nekat ya, pokoknya wani, kendel-kendel apa berani-beranian. Nah, jangan. Anda harus smart dan skillful supaya jalannya bisnis rintisan Anda itu lancar dan potensi kerugian Anda itu bisa diminimalisir, bisa di-cut. Anda nggak bakar uang percuma, gitu loh ya. Oke. Nah, saya sering di berbagai seminar kewirausahaan selalu menyuarakan ya bahwa para entrepreneur itu adalah mereka yang berani mengambil resiko, ya risk taker. Mereka yang kreatif dan inovatif, mereka yang bekerja keras. Oke, hard worker. Nah, ini memang betul sekali. Tapi ingat, ketiganya ini harus dibungkus dengan personality yang smart dan skillful. Oke, berani mengambil resiko, smart, berdasarkan ilmu, berdasarkan data dan analisa. Gitu ya. Berani mengambil resiko karena Anda punya skillnya. Nah, dalam memainkan bisnisnya, gitu loh ya. Anda bekerja keras juga, kerja kerasnya nggak kerja kosongan, tapi memang kerja yang terencana. Nah, yang smart dan dalam mengerjakan itu Anda juga andal, Anda juga punya skill. Nah, itu hard worker yang bagus. Oke ya. Ya, banyak orang yang bilang work hard, bukan work hard yang tepat tapi work smart. Ya nggak juga ya. Kalau Anda smart tapi nggak hard enough, ya nggak akan jalan. Jadi Anda harus jadi hard worker tapi yang smart, gitu ya. Tidak ada bisnis itu yang berkembang, survive dengan santai. Modal pinter doang tapi nggak kerja keras juga nggak bisa, teman-teman ya. Jadi intensitas itu juga diperlukan, tapi kecerdasan dan skill itu yang menjadi penyempurna. Nah, gitu ya. Jadi Anda sebagai CEO ya harus investasi pada diri Anda sendiri dulu ya, knowledge dan skill-nya dalam mengembangkan bisnis Anda. Oke. Nah, sama dengan saya pun begitu ya. Ketika mengembangkan bisnis pedicure ya, ikut pelatihan perawatan luka belasan juta waktu itu ya. Setelah itu juga magang ya, juga berlatih dulu, baru kemudian baru menjalankan bisnisnya. Sama ya, ini investasi yang nggak bisa dihindarkan, wajib hukumnya. Oke. Nah, tips sukses yang ketiga apa? Together is always better. Nah, yang paling bagus dalam merintis suatu startup itu adalah bersama-sama dengan tim. Minimal 2 orang lah, founder dan co-founder, bekerja bersama, saling bahu-membahu membangun. Itu yang ideal. Jangan menjadi seorang single fighter. Ya, ini sangat tidak ideal. Semua Anda kerjakan sendiri, ke sana kemari, mengelola ini dan itu, menghandle ini dan itu seorang diri. Wah, itu sangat kepayahan sekali dan progresnya nggak akan bisa cepat. Kenapa? Ya, se-smart dan se-skillful apapun kita, tetap manusia punya keterbatasan. Biarkan orang lain, anggota tim kita itu yang mengisi dengan smart dan skillful-nya dia juga. Dikombin menjadi satu, itu menjadi amunisi yang 2 kali lipat lebih ampuh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan para founder, Anda harus punya co-founder. Oke? Nah, nanti kalau Anda sudah ingin mengembangkan bisnis Anda, misalkan ikut kompetisi atau cari investor, itu akan dilihat ya oleh pihak luar. Ini one man show enggak nih? Nah, kalau one man show ya yang diandalkan cuma satu orang, ini value bisnisnya kurang. Tapi kalau Anda punya tim co-founder, Anda punya orang-orang kepercayaan, ya punya anggota tim yang solid, itu malah justru menjadi nilai tambah yang luar biasa.
Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi sekarang mulai dibiasakan. Berpikir secara tim, kerjasama, teamwork, trust, komunikasi. Nah, itu harus mulai dibiasakan dan dilatih. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya punya suatu analogi yang sangat bagus sekali. Dan ini juga sudah saya terapkan di Pediscare dan sudah kita rasakan hasilnya. Apa itu? Nah, ini tips sukses yang keempat. Gayung sama dengan air. Maksudnya gimana? Nah, oke. Anda ingin dapat air banyak enggak? Nah, kalau Anda ingin dapat air yang banyak, maka ya gayungnya diperbesar atau jumlah gayungnya ditambah. Nah, gitu loh ya. Paham maksud saya ya? Jadi kalau Anda ingin mendapatkan income yang besar, maka upaya untuk mendapatkannya pun harus besar. Oke? Kalau enggak upaya yang besar, cara atau jalan menuju ke sana itu yang banyak. Nah, oke, ini filosofi atau kearifan Jawa ini ya. Kalau ingin dapat air banyak, ya pakai gayung yang besar. Atau gayung kecil-kecil tapi banyak. Nah, gitu ya. Artinya apa? Ya Anda harus punya tim, Anda harus punya berbagai macam produk, Anda harus punya berbagai macam strategi gitu loh ya. Jangan mainnya cuma satu orang, satu metode. Itu terus yang dijalankan. Yaitu ibaratnya Anda punya satu gayung kecil, tapi ingin menciduk air yang banyak. Nah, gimana? Ya kepayahan. Anda harus menciduk dengan waktu cepat ya. 1 menit 60 kali gayung. Nah, 60 detik soalnya. Nah, dibandingkan Anda memang punya gayung 60. Sekali gayung sudah dapat. Nah, gitu loh teman-teman ya. Oke, jadi jangan takut, jangan ragu-ragu untuk bekerja secara tim. Jangan ragu, jangan takut untuk mengembangkan berbagai metode dan inovasi dalam bisnis Anda. Kenapa? Karena tim dan inovasi itu adalah gayung Anda. Supaya apa? Supaya Anda bisa merengkuh air secara efektif dan efisien. Gitu loh ya. Oke ya teman-teman ya, semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda para founder atau calon founder dan CEO. Tetap semangat ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah ini unik ya, jadi kita tadi ternyata bisa melihat keterkaitan antara gayung dan bisnis. Tidak menyangka. Tapi ya begitulah namanya pelajaran itu bentuknya macam-macam ya. Tapi kita bisa ambil poinnya di situ. Oke, nanti kalau ada yang ingin diskusi lebih lanjut, kita bahas di sesi tanya jawab ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ya teman-teman ya, ekosistem wirausaha dari Pediscare. Nah, ini yang ingin kita bentuk nih. Awalnya melalui online kelas ini ya, kita itu ingin membentuk suatu komunitas, suatu lingkungan, suatu circle yang sinergis dan suportif bagi mereka yang bergabung dalam ekosistem ini, dalam apa? Merintis dan mengembangkan usahanya. Nah, jadi kita ingin nih sekarang membangun suatu lingkungan ya, suatu circle, lingkaran pergaulan, komunikasi dan partnership itu yang saling mendukung bagi kita-kita nih yang punya bisnis atau ingin punya bisnis. Ya, saling mengasih ide, saling memberi semangat, dan siapa tahu bisa saling berkolaborasi. Nah, itu adalah ekosistem wirausaha dari Pediscare yang ingin kita bentuk. Dan kita sangat berharap teman-teman mau ya bergabung dan melangkah bersama di situ bareng dengan kita-kita di Pediscare Malang sebagai apa ya? Kita cuma sebagai fasilitator aja, artinya sebagai ya yang memfasilitasi kita biar bisa saling interaksi. Jadi kita bukan sebagai satu-satunya narasumber atau yang paling ahli, tidak gitu ya. Jadi nanti di ekosistem wirausaha ini kita sangat mengharapkan ya kita bisa dapat saling sharing pengalaman gitu ya. Kalau kami di Pediscare kan bisnisnya jasa nih kebanyakan ya. Mungkin teman-teman ada yang punya usaha makanan, silahkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis pakaian, fashion, silakan. Nah itu ya kita sharing-sharing aja di situ ya. Sharing info juga ya. Barangkali ada info permodalan, mungkin ada info perlombaan wirausaha nih, hadiahnya lumayan. Nah gitu ya. Atau sharing info pelatihan dan seminar. Intinya apa sih? Kita sebagai rintisan yang masih skala kecil ini harus saling membantu, saling mendorong biar semua sama-sama berkembang gitu ya. Oke, bukan tidak mungkin someday kita bisa luring ya apa offline. Kopi darat nih bahas bisnis bareng-bareng. Nah, itu ya. Dan siapa tahu juga mungkin anggota dari grup ini bisa kolaborasi ya antar anggota. Itu juga sesuatu yang ingin kita kembangkan ya. Misalkan nih ada yang membuat produk makanan gitu ya, satunya keripik pisang, satunya keripik ubi gitu ya, kolaborasi yuk.
kita jadikan satu brand tapi produknya jadi dua macam akhirnya, satu pisang, satu ubi. Nah, siapa tahu dengan pilihan gitu brand kita terlihat lebih bagus. Nah, contoh seperti itu ya, bisa kolaborasi. Dan secara rutin kita nanti dalam ekosistem ini akan ada upgrading dari pembicara-pembicara yang berpengalaman di bidangnya gitu ya, dan bahkan bukan tidak mungkin salah satu dari anggota ekosistem ini bisa menjadi narasumber juga untuk ikut sharing di situ gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah visi kita nih dari ekosistem wirausaha Pedicare yang ingin dibentuk gitu ya. Dan memang yang kita cari sih teman-teman perawat terutama ya, supaya mindsetnya itu terbuka dan bisa menjadi business owner. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang non kesehatan atau non keperawatan juga kita sangat welcome ya, silakan bergabung. Kita nggak membatasi dan kita nggak eksklusif banget gitu ya. Oke. Dan bidang usaha yang dikembangkan itu adalah bebas sebebas-bebasnya. Kita tidak membatasi harus bisnis kesehatan, tidak ya, apapun yang ingin teman-teman kembangkan boleh. Namanya rezeki itu datangnya berbagai jalan ya. Kita orang kesehatan, ya idealnya bisnis kesehatan, tapi juga enggak itu juga kali gitu kan. Siapa tahu Anda punya passion di bidang kuliner, nah kenapa enggak dimanfaatkan? Kan gitu ya. Oke ya teman-teman, ya ini adalah ekosistem wirausaha dari Pedicare yang akan kita bentuk. Nanti oleh tim Pedicare kita akan dikasih formulir ya, Google Form pembentukan ekosistem. Nah, nanti yang mau bergabung silahkan ya. Baik itu yang belum punya maupun sudah punya, sudah jalan, bahkan mungkin sudah kaya gitu ya, silakan bergabung aja. Karena namanya sharing itu bisa dari manapun. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah untuk sesi kali ini saya rasa kita bisa cukupkan sekian dulu ya. Part pertama dari langkah-langkah meniti jalan mencapai omset miliaran dari entrepreneurship. Tadi teman-teman sudah belajar bersama melihat tren perkembangan kecenderungan internet digital di Indonesia. Tadi juga sudah melihat bagaimana tren model bisnis yang akan hot selama beberapa tahun ke depan. Terus tadi juga sudah dapat itu ya, tips-tipsnya bagi para CEO atau founder dalam mengawali merintis bisnisnya. Dan terakhir ada informasi tentang ekosistem yang membuat kita saling support satu sama lain. Nah, itu adalah highlight dari pertemuan kita pada sesi pertama ini ya, part 1. Nantikan terus part-part berikutnya dan mari kita sama-sama bergabung dalam ekosistem startup bersama Pedicare Malang, maju dan sejahtera, sukses bersama. Oke. Pedicare Malang, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.